Oke, bagi teman-teman yang sudah menyimak di part pertama, kita lanjutkan materi kita di part kedua. Assalamualaikum, apa kabar Sobat PPL dimanapun Anda berada? Agar tetap mendapatkan update informasi terbaru, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat PPL se-Indonesia dan Sobat rekan calon PPL yang sebentar lagi akan mengikuti ujian SKB ya, Standar Kompetensi Bidang untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Sesuai janji kami di part pertama kemarin, kami akan melanjutkan materi kita untuk bagian atau part kedua ini, dimana pada part pertama kemarin kita sudah membahas materi-materi kita, yaitu dari 1 sampai 5 mengenai potensi wilayah, program penyuluhan pertanian, rencana kerja tahunan penyuluh, materi penyuluhan, dan media penyuluhan. Jadi bagi teman-teman yang baru terhubung dengan kita di part kedua ini, silahkan lihat channel kami di part sebelumnya, silahkan disimak karena ini supaya kita lengkap pembahasan kita. Silahkan diikuti dulu di part pertama, nanti dilanjutkan di part kedua. Oke, bagi teman-teman yang sudah menyimak di part pertama, kita lanjutkan materi kita di part kedua, yaitu tentang metode penyuluhan. Ya, sebelum masuk ke metode penyuluhan, dalam ketika petani mengadopsi suatu inovasi yang kita sampaikan, itu ada tahapan-tahapan yang biasanya dilewati oleh petani dalam mengadopsi suatu inovasi yang kita sampaikan. Yang pertama, dia tahap sadar, yang kedua tahap minat, yang ketiga tahap menilai, yang keempat tahap mencoba, dan kelima tahap menerapkan. Di tahapnya ada 5: sadar, minat, menilai, mencoba, dan menerapkan. Kemudian masuk ke metode penyuluhan yang pertama, yaitu demonstrasi. Demonstrasi menurut definisinya adalah suatu metode penyuluhan pertanian di lapangan untuk memperlihatkan atau membuktikan secara nyata tentang cara atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani. Ya, misalnya yaitu berupa demplot, demfarm, dan demaria. Apa itu demplot, demfarm, demaria? Nanti kita lihat definisi lebih lanjutnya. Oke, lanjut. Widya Wisata. Widya Wisata adalah kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya. Jadi Widya Wisata merupakan kunjungan antara petani, antara kelompok tani dan penyuluh ke suatu tempat ya yang telah menerapkan suatu teknologi gitu ya. Lanjut, yaitu yang ketiga, widya karya atau karya wisata, yaitu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk mempraktekkan suatu hasil pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat yang dituju. Ya, kalau tadi bedanya apa? Ya. Maaf, kita ulang. Widya wisata itu tadi melihat ya. Kata kuncinya adalah melihat suatu teknologi. Sementara kalau widya karya yaitu untuk mempraktekkan suatu teknologi baru di tempat yang dituju, itu ya bedanya ya. Kalau widya wisata itu melihat, kalau widya karya atau karya wisata itu untuk mempraktekkan langsung teknologinya. Lanjut, temu karya yaitu kegiatan pertemuan antar petani untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan kepada petani oleh petani tersebut. Ya, jadi temu karya ini adalah pertemuan ya, pertemuan antar petani. Biasanya ini di kegiatan
KTNA ini ya, di tingkat KTNA kontak tani nelayan andalan ini ada suatu kegiatan yang namanya temu karya, di mana masing-masing petani ini saling bertukar pengalaman tentang suatu teknologi yang ia temukan atau ia kuasai untuk diekspos atau ditampilkan di kegiatan temu karya itu. Lanjut, kelompok tani ya, pengertian kelompok tani. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, ya. Ya, prinsip penumbuhan kelompok tani. Ada 6 prinsip penumbuhan kelompok tani. Yang pertama prinsipnya partisipatif, kedua prinsip keswadayaan, ketiga prinsip keterbukaan, yang keempat prinsip kesetaraan, kelima prinsip kebebasan, yang keenam prinsip kemitraan. Ya, ada 6 prinsip ya penumbuhan kelompok tani. Mengenai perincian dari prinsip-prinsip ini, teman-teman bisa baca di Permentan tentang penumbuhan kelompok tani ya. Klasifikasi kemampuan kelompok tani ya. Jadi kelompok tani itu ada klasifikasi atau kelasnya gitu ya. Kelas dalam kelompok tani tergantung dari kemampuan kelompok tani itu dalam mengorganisir kelompoknya. Jadi semakin tinggi kemampuan kelompok tani dalam mengorganisir kelompoknya, maka semakin tinggi kelasnya. Ya, jadi klasifikasi kemampuan kelompok tani yaitu pemeringkatan kemampuan kelompok dalam 4 kategori ya. Jadi ada 4 kelas kelompok tani. Yang pertama kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Ya, diingat ya, pemula, lanjut, madya, dan utama. Ya, penilaiannya ya, bagaimana cara menilai kelas kelompok tani itu kita berpedoman pada 5 kemampuan kelompok tani atau pakem poktan ya, panca kemampuan kelompok tani. Ya, kita lihat ada 5 kemampuan dia. Yang mana 5 ini adalah kemampuan merencanakan, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan pengendalian dan pelaporan. Yang kelima adalah kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompoknya. Ya, ada 5 kemampuan: merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan, mengendalikan dan melaporkan. Yang kelima, mengembangkan kepemimpinannya. Ya, ini termasuk materi yang sering muncul ya di soal-soal. Ya, tolong ini menjadi fokus bagi teman-teman. Ada 4 kelompok, 4 kelas kelompok dan 5 kemampuan kelompoknya. Jadi cara menilai 5 kemampuan kelompok ini adalah melalui form ya. Jadi nanti kalau kita menilai kelompok tani ada berupa form disediakan ada standar formnya oleh kementerian. Ya, tinggal kita checklist dalam hal merencanakannya seperti apa, mengorganisasikan dan seterusnya seperti apa. Lalu prinsip dalam melaksanakan atau melakukan penilaian kelompok tani. Nah, jadi penilaian kelompok tani itu dilakukan setiap tahun oleh penyuluh dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip sahih atau valid, di mana kemampuan akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani. Yang kedua, prinsip objektif, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, prinsip keterandalan atau reliable, yaitu siapapun, kapanpun, dan dimanapun dilakukan penelitian akan memberikan hasil yang sama. Yang keempat, prinsip relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompok tani. Yang kelima, efisien, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan. Ya, ada prinsip sahih, objektif, keterandalan, relevan, dan efisien. Ya, kita lanjut bahwa tadi kita ingat bahwa ada 4 kelas kemampuan kelompok tani. Yang pertama tadi kelas pemula ya, ini nilainya sampai dengan 245. Ya, di atasnya ada kelas lanjut dengan nilai 246 sampai 455.
Yang kelas ketiga ada kelas madya dengan nilai 456 sampai 700. Kemudian kelas utama dengan rank nilai 700 sampai 1000 ya. Fungsi kelompok tani. Ya, kelompok tani dibentuk berdasarkan 3 fungsi. Yang pertama sebagai kelas belajar, yang kedua sebagai wahana kerjasama, yang ketiga sebagai unit produksi ya. Jadi ini materi yang sering keluar juga di soal-soal. Ya, ada 3 fungsi kelompok tani, yaitu kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Nah, kalau tadi Poktan, yang selanjutnya adalah gabungan kelompok tani atau gapoktan ya. Bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Kalau Poktan itu kelompok tani, kalau gapoktan itu gabungan kelompok tani. Ya, kalau Poktan itu kumpulan dari beberapa orang ya, minimal 20 sampai 30 biasanya. 20 sampai 30 orang, sedangkan gapoktan adalah kumpulan dari Poktan tadi, kumpulan Poktan di suatu tempat minimal 3 itu dapat membentuk gapoktan ya. Minimal 3 Poktan itu bisa membentuk gapoktan di suatu kelurahan ya. Jadi tingkat gapoktan itu ada di tingkat kelurahan juga. Jadi masing-masing kelurahan biasanya ada gapoktan lagi di atas Poktan tadi. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dengan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Ya, fungsi gapoktan. Nah, fungsi gapoktan ada 5 ya. Kalau fungsi Poktan tadi Bapak Ibu masih ingat ada 3 ya. Ya, ada 3, sementara fungsi gapoktan itu ada 5, yaitu sebagai unit usaha penyedia sarana prasarana, unit usaha tani produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro. Ya, bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Kalau fungsi Poktan tadi ada 3 sebagai kelas belajar ya, wahana kerjasama, dan unit produksi. Sementara kalau fungsi gapoktan itu lebih tinggi lagi, yaitu sebagai usaha penyediaan sarana prasarana produksi, kemudian sebagai unit usaha tani, sebagai usaha pengolahannya, pengolahan hasil maksudnya ini, misalnya pengolahan hasil pasca panen gitu ya. Kemudian usaha pemasaran dan usaha keuangan mikro atau berupa simpan pinjam. Ya, jadi kalau fungsi Poktan itu biasanya hanya lebih banyak pada sampai usaha ini ya, usaha tani atau produksi. Sedangkan fungsi gapoktan itu lebih tinggi, yaitu mengenai usaha pengolahan, pemasaran, dan simpan pinjam keuangannya. Ya, selanjutnya kelembagaan ekonomi petani. Ya, kelembagaan ekonomi petani yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum ya. Jadi kelembagaan ekonomi ini dibentuk oleh biasanya kelompok tani untuk meningkatkan fungsi kelompok tani, yaitu dengan meningkatkan kelembagaan ekonomi petani. Ya, jadi kelembagaan ekonomi petani itu ada 2 jenis, ada yang berbadan hukum, misalnya koperasi gitu ya, maupun yang belum berbadan hukum. Selanjut, kriteria umum kelembagaan ekonomi petani. Ya, kelembagaan ekonomi petani atau KEP, yaitu kriterianya ada 7. Kemudian usaha yang pertama, usaha harus berkelompok. Struktur organisasi melakukan kegiatan usaha agribisnis ya. Jadi harus ada kegiatan agribisnisnya di sana. Kemudian ada perencanaan usahanya, ada pembukuan usaha, ada jejaring usaha,
ada jejaring kemitraan, dan ada aspek legal formalnya. Ya, penumbuhan CAP. Ya, jadi ketika kita menumbuhkan CAP, ya, kita harus yang pertama mengidentifikasi kelembagaan tani calon CAP tadi. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi dulu kelompok tani mana yang mau kita kembangkan dia menjadi CAP, ya. Kemudian kita lakukan rembuk tani, ya. Rembuk tani itu rapat antar anggota kelompok tani. Kemudian yang ketiga, kita lakukan pembelajaran penguatan kapasitas kelembagaan petani. Artinya kita berikan mereka sosialisasi atau materi tentang bagaimana sebenarnya CAP dan apa syarat-syarat sehingga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan yang CAP tadi, ya. Nah, pengembangan CAP. Yang pertama, kita mengidentifikasi CAP yang telah tumbuh untuk dikembangkan kualitas usahanya, ya. Tadi kalau ya ada, jadi sebelum kita masuk istilah pengembangan CAP ini, teman-teman juga mungkin harus familiar dengan istilah penumbuhan dan pengembangan, ya. Beda, ya. Kalau penumbuhan itu dia membentuk CAP yang baru, sementara pengembangan CAP itu dia biasanya meningkatkan kelasnya, gitu, istilahnya meningkatkan kelasnya. Sama di kelompok tani juga demikian, ada istilah penumbuhan kelompok tani atau istilah pengembangan kelompok tani, ya. Kalau istilah penumbuhan kelompok tani itu artinya kita membentuk kelompok tani dari yang belum berkelompok menjadi berkelompok, sementara pengembangan kelompok tani ya kita meningkatkan kelasnya, ya, dari kelas pemula tadi mungkin menjadi lanjut dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke pengembangan CAP. Ketika kita mengembangkan CAP itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi CAP yang telah tumbuh untuk dikembangkan kualitas usahanya, ya. Kemudian kita melakukan pertemuan rencana pengembangan usaha. Yang ketiga, kita melakukan pembelajaran peningkatan kualitas usaha bisnis plan-nya, ya, diversifikasi produknya, perbaikan pasca panen dan pengolahan hasilnya. Ya, jadi mengenai perincian ini teman-teman bisa baca di Permentan 67 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Oke, yang selanjutnya dari kelembagaan petani yaitu Posluhdes, ya. Posluhdes yaitu Pos Penyuluhan Desa, dengan singkat Posluhdes, yaitu kelembagaan penyuluh di desa atau kelurahan yang bersifat non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Jadi Posluhdes itu dibentuk oleh petani sendiri, ya. Biasanya posnya itu berada di rumah petani yang bersangkutan, ya, atau di suatu tempat yang memungkinkan untuk dijadikan Posluhdes, yang mana dia bersifat non struktural, ya. Petani Posluhdes ini biasanya disahkan oleh lurah ataupun kepala desa di tempat tersebut. Ya, keberadaan Posluhdes dapat menjadi kelembagaan yang siap untuk menjadi pelaku dan penyelenggara berbagai program pertanian, ya. Jadi Posluhdes ini adalah diharapkan menjadi posnya di setiap desa, ya. Kalau BPP itu ada di tingkat kecamatan, maka di bawah BPP itu diharapkan adalah sebagai motor penggeraknya adalah Posluhdes ini. Posluhdes inilah yang kemudian menjadi tempat atau wahana bagi penyuluh dan penyuluh di tingkat desa atau kelurahan, baik itu penyuluh PNS, penyuluh swadaya, ya, ataupun penyuluh swasta yang ada di tingkat desa itu markasnya atau base campnya ada di Posluhdes ini dalam melakukan koordinasi, sosialisasi dan seterusnya, gitu, ya. Kita lanjut, ya. Bagaimana menumbuhkan Posluhdes? Yang pertama kita mengidentifikasinya dulu, mengidentifikasi lokasinya, ya, atau sumber daya manusianya.
Kemudian kita melaksanakan rembuk desa, rembuk tani desa, tingkat desa atau kelurahan. Mengenai rembuk tani itu kita jelaskan ya, peran dan fungsi Posludes itu apa. Ya, penjelasan mengenai potensi pengembangan desa hasil identifikasi ya, kita jelaskan potensinya. Kemudian kita rencanakan penumbuhan Posludesnya, kita sepakati kepengurusannya siapa ya, menyepakati rencana kegiatan apa itu ya. Jadi ketika rembuk desa itu kita bahas 5 hal tadi. Kemudian kita kukuhkan Posludes yang ini disahkan oleh kepala desa atau lurah dalam berita acara. Pengembangan Posludes diarahkan untuk menjadi kelembagaan penyuluhan yang dapat memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha petani di pedesaan. Ya, jadi pengembangan Posludes diarahkan untuk menjadi kelembagaan penyuluhan yang dapat memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha pertanian di perdesaan. Ya, fungsi dan peran Posludes yang pertama menyusun program penyuluhan di tingkat desa, jadi ya. Kemudian melaksanakan penyuluhan pertanian, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan. Yang kelima, menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan petani. Yang keenam, melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan pertanian lainnya. Yang ketujuh, memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi. Ya. Petunjuk pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posludes ini ada di Permentan nomor 18 tahun 2013. Yang selanjutnya, kalau tadi Posludes ada di tingkat desa atau kelurahan, yang selanjutnya di atas lagi ada kelembagaan penyuluhan, yaitu Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP ya. Yang ini merupakan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan yang bersifat non-struktural ya, artinya pejabat oleh pejabat fungsional yang dipimpin oleh seorang koordinator penyuluh pertanian. Ya, jadi kalau ada pertanyaan siapa kepala pemimpin dari BPP, yang benar adalah koordinator penyuluh pertanian, yang bukan kepala BPP ya, istilahnya koordinator penyuluh pertanian, yang dia juga adalah pejabat fungsional bukan struktural. Selanjutnya apa fungsi peran dari BPP tadi, yaitu sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Ya, jadi ini fungsi dan peran BPP yang pada dasarnya ini. Namun untuk dengan tahun yang 2020 ini, Kementerian Pertanian akan meningkatkan peran BPP ini menjadi Kostratani ya, Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Nah, teman-teman silahkan didalami lagi mengenai Kostratani ini, ada juknisnya ya. Kalau tidak salah juknisnya tersendiri mengenai Kostratani. Silahkan diperdalami, insya Allah nanti kalau ada waktu kita juga akan menyampaikan khusus mengenai Kostratani ini, karena ini kebijakan baru dari Pak Menteri Syahril Yassin Limpo ya, mengenai Kostratani ini ya. Coba kita dalami, kita kaji lagi mengenai Kostratani ini sebagai pengembangan dari peran BPP ini ya. Silakan teman-teman juga bisa download Permentan nomor 13 tahun 2020. Oke, sobat calon PPL se-Indonesia, untuk part kedua kita cukupkan di sini dulu materi kita. Jadi untuk part pertama kemarin kita sudah membahas poin 1 sampai dengan poin 5. Kemudian di part kedua ini kita juga membahas poin 6, 7, dan 8. Ya, mudah-mudahan bisa kita simak dengan baik. Saran saya, apa yang teman-teman lihat itu lebih baik kita catat lagi, kita tulis ringkas supaya ingatannya lebih melekat gitu ya. Kalau cuman mendengar mungkin dirasa kurang, kalau teman-teman mau menulis lagi itu akan lebih baik supaya lebih meresap ingatannya. Mungkin itu saja, jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Kita akan update terus informasi soal dan materi tentang SKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.